Alur Tot, sebuah channel caper yang mengutamakan kualitas bukan kuantitas. Jadi alur cerita si Shinji pada channel ini mengambil episode asli dalam manghuanya ya kawan-kawan. Mohon kritik dan masukannya kawan-kawan. Di panel awal kita diperlihatkan dengan Dewa Rulai yang terkena serangan pedang iblis Raja Asura. Dewa Rulai pun terkena serangan dengan telak. Terlihat beberapa petarung yang sangat senang di situ ketika Dewa Rulai terkena serangan. Namun tidak dengan istri Raja Asura. Dia mengatakan bahwa kekuatan Dewa Rulai tidaklah selama itu. Tebasan pedang Raja Asura pun memaksa Dewa Rulai untuk memakai mode tubuh emasnya. Raja Asura mengatakan bahwa Dewa Rulai bukanlah dewa yang terhebat lagi. Dewa Rulai pun membantah bahwa menjadi dewa terhebat sudah bukan lagi impiannya. Dewa Rulai pun menunjukkan wujud tubuh asli emas abadinya. Dan dengan mengumpulkan batu dan pasir, Dewa Rulai pun berusaha berkonsensus dengan raja agar membiarkan dia pergi dan bisa menyelamatkan Suma. Menarik, kata Raja Asura. Namun raja tetap bersikeras, padahal hanya memberikan kesempatan anak sendiri agar tetap hidup pun tidak bisa. Dan Dewa Rulai pun terpaksa menyampaikan pesannya dengan tinjunya. Dan ya, semua petarung Raja Asura pun terkejut dengan tekanan aura Dewa Rulai. Namun di screen berikutnya menunjukkan langit yang penuh dengan tebasan pedang Raja Asura, membuat tubuh emas Dewa Rulai pun tersayat-sayat dan retak. Raja Asura on fire bung nampaknya. Dan ketika hendak menghampiri, Dewa Rulai pun tak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk kabur bersama Suma tentunya. Jurus kabur wukong nih. Panel pun berganti ke Dewa Rulai yang telah mendarat karena lelah terbang selama 4 jam dari kejaran petarung Asura. Saat Dewa Rulai memeriksa Suma, namun naas, Suma telah tiada. Dan belum Kin pun berganti ke Dewa Rulai. Dia menceritakan apa yang terjadi padanya pada saat dia di negeri Asura sampai dia kembali. Dewa yang mendengar cerita itu pun sontak terkejut, karena hanya Dewa Rulai lah yang bisa seperti itu. Rulai ini bos. Di dalam ruangan tersebut pun kita juga melihat adanya Sitian yang bercerita ketika Dewa Rulai meminta untuk tidak menyerang Asura. Karena tidak mengikuti Dewa Rulai, dunia langit pun terpecah menjadi gelap dan terang. Dewa Rulai pun meminta agar Kaisar Langit mengizinkan Dewa Rulai agar bisa kembali ke negeri Asura dengan harapan akan ada jalan damai nantinya. Tapi dipotong saja oleh Dewa Viru di situ. Menurutnya Dewa Langit tidak boleh lemah. Namun dengan gampang Rulai menepis itu. Apakah penting siapa yang duluan? Mantap Dewa Rulai. Kemudian dipotong saja oleh Kaisar Langit. Dia pun senang atas kembalinya Dewa Rulai, karena Dewa Rulai sendiri ialah penyangga dunia langit. Kemudian Dewa Rulai pun disuruh istirahat oleh Sitian. Dewa Rulai keluar dan disambut oleh Dewa Loki. Dia diperingati agar harus berhati-hati karena bicara terlalu banyak membela Asura. Dan Dewa Rulai bertanya bagaimana keadaannya. Hah? Keadaan siapa? Siapa yang dirawat oleh Ziwei? Skin pun berpindah. Ternyata kita diprank lah oleh Dewa Rulai. Suma masih hidup dan sedang dirawat oleh Ziwei, pelayan baru Dewa Loki nih. Mantap juga nih dewa. Para dewa ini pun sepakat untuk menyembunyikannya sementara waktu sampai dia sembuh. Karena jika Suma pulang, dia pasti akan dihukum mati. Menurut Dewa Rulai, Suma suatu saat nanti bisa menjadi penghubung agar Asura dan dunia langit bisa berdamai nanti. Skin pun berpindah ke jalur monster. Sudah tahu lah ya, Tan Sanzang dan kawan-kawan. Kita diperlihatkan Bailang yang sibuk menangkap burung Tan Sanzang. Maksudnya burungnya Tan Sanzang. Burung yang diberikan Tan Sanzang. Dan lalu ditangkap sudah burungnya. Karena adanya kemajuan yang ditunjukkan oleh Bailang, Tan Sanzang pun menambah tingkat kesulitannya lagi. Di belakang, Gokong dan Bajie yang melihat merasa Tan Sanzang selalu punya cara untuk menghabiskan tenaga Bailang. Gokong dan Bajie pun melanjutkan pekerjaannya. Sementara itu, yang lainnya tengah tertidur lelap. Ini ngorok, ini pun ngorok. Semua ngorok tak ketinggalan satu. Ya, cewek ini. Di tengah tidur lelapnya, dia bermimpi. Tapi masih nanya apa aku sedang bermimpi. Di tengah mimpinya dia bertemu dengan Kak Shou. Ya biasalah, peluk-peluk, nanya kabar, basa-basi.
Tapi ada yang aneh di sini. Kak Shou tidak seperti biasanya. Dia mempersuasi Xiao Yu agar tidak ke Nirvana karena dirinya tidak akan ada lagi. Dan di tengah mimpi tersebut, panel pun tiba-tiba berpindah ke singgasana Raja Asura. Istri Raja Asura pun datang. Dia menanyakan apakah Raja Asura membiarkan mereka pergi karena Suma adalah anak dari dia. Ya, paling tidak dia harus tahu dong. Raja Asura pun berkata, "Kamu tidak perlu khawatir karena Dewa Rula ini rela mengorbankan nyawanya demi anaknya. Dan sebenarnya dia juga banyak belajar dari Dewa Rulai." Panel pun kembali berpindah. Raja pun kembali bernostalgia kembali pada saat raja yang bertemu Rulai pada saat peperangan dulu. Dewa Rulai yang pada saat itu duduk bersama menenangkan raja. Karena raja tahu kalau dia terus bertarung, dia akan kalah. Karena di hadapannya adalah gunung yang besar. Namun pada saat ini, raja kembali menghentikan pertarungannya dengan Dewa Rulai yang selanjutnya. Dan raja tahu jika tidak berperang dengan serius, Dewa Rulai tidak akan berhadapan langsung dengannya. Raja ini sepertinya ingin buy one ya. Face to face. Orgasm sekali dia demi buy one-nya sampai membuat perang yang begitu besar. Demi egonya. Akhirnya dia memutuskan untuk mengumpulkan semua petarung kota mati. Untuk menuju dunia langit. Wah. Akan semakin seru sekali ya Tot.